Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Wijaya, NPM 2042390. Saya dari kelas 4C. Nah, di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah telaah kurikulum. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Mahasiswa dapat memahami elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang materi ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, zonasi dan domisili. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan memaparkan materi standar kompetensi lulusan. Baik. Kurikulum 2013 standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan pada kurikulum 2013 berfungsi sebagai acuan utama dalam pengembangan isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Nah, selanjutnya ciri-ciri standar kompetensi lulusan K13 ini terdapat 3 bagian. Nah, yang pertama terdiri dari 3 dimensi utama: sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, memiliki ciri ditekankan pada pembentukan karakter dan penguasaan pengetahuan serta keterampilan. Nah, standar kompetensi lulusan menjadi dasar evaluasi capaian peserta didik pada akhir jenjang pendidikan. Selanjutnya, pada kurikulum merdeka, capaian pembelajaran civic. Nah, kurikulum merdeka tidak lagi menggunakan istilah standar kompetensi lulusan secara eksplisit, tetapi digantikan dengan istilah capaian pembelajaran yang berfungsi serupa dengan standar kompetensi lulusan. Nah, ciri-ciri capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Yang pertama, lebih fleksibel, tidak diotomatiskan antara pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, terbagi berdasarkan fase-fase perkembangan peserta didik. Bisa juga disebut bukan jenjang kelas. Nah, yang ketiga, menekankan pada kompetensi esensial dan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, yang terakhir, memiliki ciri fokus pada pengalaman belajar bermakna dan kontekstual. Nah, baik teman-teman, kita akan masuki materi yang kedua, yaitu kurikulum 2013 standar isi. Nah, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi minimal peserta didik untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, ciri-ciri standar isi K13 disusun secara nasional oleh pemerintah pusat. Yang kedua yaitu memuat kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran dan jenjang kelas. Yang ketiga yaitu mengacu pada tingkat perkembangan peserta didik dan beban belajar. Nah, yang terakhir, pembelajaran masih cenderung berterstruktur dan seragam. Nah, yang selanjutnya kurikulum struktur kurikulum merdeka dan struktur kurikulum.
Nah, dalam kurikulum Merdeka, istilah standar isi secara formal tidak lagi digunakan, namun fungsinya tergantikan oleh struktur kurikulum dan pencapaian pembelajaran. Ciri-ciri struktur kurikulum Merdeka tidak lagi menggunakan kompetensi dasar, tetapi menggunakan capaian pembelajaran. Yang kedua, disusun berdasarkan fase perkembangan peserta didik, fase A sampai F, bukan kelas per tahun. Ya, yang selanjutnya lebih fleksibel. Satuan pendidikan dapat disesuaikan isi dan beban belajar sesuai konteks lokal. Nah, yang terakhir, mendorong pembelajaran yang tematik, kontekstual, dan berpusat pada siswa. Baik, selanjutnya materi bagian yang ketiga. Kurikulum 2013, zonasi dan domisili. Secara tidak langsung, walaupun kurikulum 2013 tidak secara eksplisit mengatur zonasi, kebijakan zonasi mulai diterapkan sejak 2018 melalui Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru dan berlaku untuk semua kurikulum termasuk K13. Tujuan zonasi yang pertama memperataan akses pendidikan. Yang kedua, menghapus label sekolah favorit. Yang ketiga, memastikan anak bersekolah di wilayah domisili terdekat. Nah, yang keempat, domisili digunakan sebagai dasar utama penempatan zonasi. Nah, zonasi dengan bukti seperti kartu keluarga. Baik, kita yang selanjutnya kurikulum Merdeka, zonasi dan domisili. Dalam kurikulum Merdeka, kebijakan zonasi dan domisili tetap digunakan, terutama dalam hal PPDB dan pelaksanaan program Merdeka Belajar. Namun ada perluasaan makna dalam konteks kurikulum Merdeka. Nah, relevansi dalam kurikulum Merdeka, sekolah diberi kewenangan untuk menyesuaikan pembelajaran berdasarkan konteks lokal atau juga disebut domisili siswa. Nah, zonasi mendukung pemerataan sumber daya dan mutu pendidikan. Satuan pendidikan didorong untuk memahami kebutuhan siswa berdasarkan wilayahnya. Baik, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Audio Jungle.